Umat Allah berjalan bersama. Umat Allah berjalan bersama. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati sesiapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada umat bertanya kepada saya, adakah boleh meminta intensi doa bagi arwah-arwah orang yang tidak seiman? Nah, saudara-saudari, bagi kita yang beragama Katolik, siapapun yang meminta doa kepada kita, apapun agama mereka, bangsa mereka, turunan mereka, itu bukan menjadi isu, saudara-saudari. Kita boleh mendoakan sesiapa saja dan boleh membawa mereka di dalam intensi misa kudus. Karena Tuhan mengasihi dan mencipta semua manusia. Jadi jangan kita gunakan agama untuk membeza-bezakan sesama kita, saudara-saudari. Nah, hari ini kita mendengar di dalam Injil, Yesus sekali lagi, saudara-saudari, menegaskan kita bahwa pentingnya doa itu, dan kita haruslah berdoa secara terus-menerus. Nah, bagi kita orang yang beriman, doa itu adalah satu keperluan, satu kepentingan, dan doa itu sebenarnya adalah senjata bagi kita. Doa itu membolehkan kita, saudara-saudari, dapat berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan ini bukanlah menggunakan telepon Vivo, ya, bukanlah menggunakan telepon iPhone, ya, apa jenis telepon, tetapi berhubungan dengan Tuhan itu harus kita lakukan secara direct, secara pribadi, melalui doa-doa kita. Dan melalui doa-doa kita, saudara-saudari, kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, mungkin dengan memuliakan Dia, memuji Tuhan, dan kita juga boleh, saudara-saudari, di dalam doa kita berkomunikasi dengan Tuhan, menyuarakan segala, saudara-saudari, masalah-masalah, bebanan-bebanan, dan juga cabaran-cabaran di dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu dapat kita lakukan secara pribadi dengan Tuhan di dalam hidup doa kita setiap hari. Dan lebih lagi pada masa sekarang, di mana dunia menderita karena pandemik COVID-19 ini.
Nah, perlunya kita berdoa lebih tekun, ya, tidak putus-putus saudara-saudari, supaya Tuhan, ya, berbelas kasihan kepada kita, kepada dunia kita, dan menyembuhkan bukan saja dunia kita, tetapi mereka yang telah, ya, dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, mari kita tanya diri kita, sepanjang, ya, dunia ini mengalami musibah, saudara-saudari, bagaimanakah hidup doa kita? Adakah kita konsisten dalam hidup doa kita? Adakah kita ingat berdoa kepada Tuhan? Lebih-lebih gereja sudah ditutup. Adakah kita ada masa untuk sungguh-sungguh mau berdoa? Ya. Kalau hari Minggu kita tidak dapat pergi sembahyang lagi, adakah di dalam keluarga kita ada ruang, kita ada masa, ya, bersama-sama dengan, ya, keluarga, istri, suami, anak-anak, ibu bapak, untuk duduk dan berdoa bersama. Bagi mereka yang mungkin tidak ada akses internet, ya, kita tidak dapat ikut misa online, saudara-saudari, adakah kita berdoa? Doa itu, saudara-saudari, kaya di dalam gereja Katolik, ya. Kalau kita tidak dapat akses internet melalui misa kudus, kita boleh melakukan, saudara-saudari, ibadat sabda, yaitu mengambil Alkitab, membaca, merenung firman Tuhan. Dan itu sudah satu, saudara-saudari, yang baik kita lakukan dalam keluarga. Kita juga boleh berdoa rosary, saudara-saudari. Namun apakah ini kita lakukan di dalam keluarga kita? Atau masa untuk, ya, senang lenang, masa untuk aramaiti lebih banyak daripada masa berdoa? Ataupun mungkin kebiasaan bagi banyak kita hanya ingat berdoa, kita hanya ingat Tuhan bila ada masalah dalam hidup kita. Kalau senang, Tuhan itu tidak diingati. Tapi kalau susah, baru Tuhan itu diingati. Seolah-olah Tuhan itu menjadi sideline priority, ya, bukan yang priority utama. Hari ini mari kita ambil nasihat Yesus, saudara-saudari. Doa itu perlu, dan doa itu sangat penting bagi kita. Jadi marilah kita, saudara-saudari, ya, menjadi pendorong di dalam keluarga kita, di mana mungkin kita melihat, ya, antara adik-beradik kita, saudara-saudara kita tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau datang pergi gereja. Nah, sekarang lebih lagi sudah dibuka lagi, ya, wanted daripada jumlah umat, ya, di sebuah paroki itu boleh pergi misa kudus. Jadi saya harap tidak lagi ada alasan umat yang lain dia bilang masih takut, ya, masih takut lagi COVID-19, ya, dan tidak mau pergi sembahyang. Ambillah peluang ini, saudara-saudari. Mari kita mendorong di antara sesama kita, dalam keluarga, sahabat, community kita untuk selalu, ya, mau mengutamakan Tuhan. Umat Allah berjalan bersama.